أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم على Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita sudah sampai di hari yang ke-23, artinya sudah memasuki fase ya beberapa hari ganjil ya, 2 hari ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, sudah memasuki fase akhir di bulan Ramadan. Tinggal sekitar 7 hari lagi ya, atau 6 hari lagi kalau misalkan 29. Baik. Dengan anak-anak yang Anda cintai ya, kita sudah masuk doa ketika sudah pulang dari sekolah. Kemarin sudah masuk doa ketika ada angin yang kencang. Biasanya setelah angin kencang itu ada suara gemuruh, ada suara petir, jeger ya. Maka Anda masukkan doa di sini, doa ya mendengar petir ya, doa ketika mendengar petir. Ada beberapa riwayat ya, ada 2 ya doa yang sampai kepada kita, dan insya Allah doa ini semuanya bisa dipraktekkan ya. Yang pertama adalah yang pendek dulu, kita bahas dulu. Dari Ikrimah bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala mendengar suara petir ya, suara halilintar, beliau mengucapkan subhanalladzi sabbahat lahu. Ya, subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci Allah yang petir ya bertasbih kepadanya. Sabbahat lahu. Subhanalladzi sabbahat lahu. Ya, Maha suci Allah yang petir itu bertasbih kepadanya. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki atau membentak untuk mengatur hujan. Ya. Ini perkataan siapa? Perkataan Ibnu Abbas, ya. Beliau mengatakan sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki atau membentak untuk mengatur hujan. Ar-Ra'du, ya, nama malaikat yang tugasnya adalah mengatur awan agar turun hujan. Ya, untuk mengatur hujan, bagaimana seorang pengembala ya, seorang pengembala dia meneriaki hewannya, ya, gembalaannya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan Syekh Al-Albani rahimallahu taala mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Jadi benar apa adanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kedua, hadis yang kedua. Yang kedua. Ya, itu hadis yang pertama, hadis yang subhanallah. Yang berikutnya adalah apabila ya Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu an, dia mendengar petir. Ini dari sahabat Abdullah ibnu Zubair. Ya, ketika dia mendengar petir, dia menghentikan pembicaraannya. Dia berhenti ngomongnya. Lagi ngomong dia nih Abdullah bin Zubair. Ketika dia mendengar petir, dia berhenti, menghentikan pembicaraannya. Kemudian dia mengucapkan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi
wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang petir, ar-ra'du, petir, ya. Wal malaika dan malaikat. Ya, subhanalladzi yusabbihu Naomi, mau nonton gacu enggak? Wal malaika yang petir dan malaikat itu bertasbih. Yusabbih, bertasbih. Siapa? Ar-ra'du wal malaika. Petir dan malaikat. Jadi di sini disebutkan subhanalladzi yusabbihur ra'du wal malaika. Bihamdihi, dengan memujinya. Jadi ar-ra'du, petir, ya, atau nama malaikat, ya. Wal malaika, dan para malaikat bertasbih dengan memujinya. Bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi sabbihur ra'du bihamdihi. Maha suci Allah yang petir itu bertasbih dengan memujinya. Wal malaikatu, dan juga malaikat min khifatih, karena rasa takut kepadanya. Jadi istabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang petir dan para malaikat dan malaikat itu bertasbih dengan memuji Allah karena mereka, ya, karena rasa takut, ya, kepada Allah, karena rasa takut mereka kepada Allah. Jadi artinya kurang lebih itu, ya. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang petir, ya, ar-ra'du yang petir, dan malaikat mereka bertasbih dengan memuji Allah, ya, karena rasa takut kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, inna hadza la wa'ida syadida li ahli al-ard. Inilah ancaman, ya, yang sangat keras untuk sebuah penduduk atau penduduk suatu negeri. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Apa itu? Petir. Petir itu adalah ancaman. Ar-ra'du itu adalah ancaman yang sangat keras untuk penduduk suatu negeri. Ini siapa yang berkata seperti ini? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sebutkan di sini dalam Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini pula hadis yang sahih. Jadi subhanalladzi sabbahat lahu, itu yang pertama. Yang kedua, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi kedua doa ini bisa dibaca, ya. Tapi kalau memilih hadis yang lebih sahih, maka hadisnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, ya. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi doa ini kita baca, bisa dibaca oleh kita ketika mendengar suara geledek atau suara petir. Ya. Biasanya kita ada perasaan takut ketika mendengar suara gemuruh petir atau geledek. Ya, maka kita baca bacaan doa ini, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ya, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Ya. Yaitu pertanda bahwasannya malaikat itu saat itu sedang apa? Sedang bertasbih. Ya, memuji Allah, sedang bertasbih kepada Allah. Ya, kejadian seperti itu diutarakan oleh para ulama. Bahwasannya malaikat itu ketika itu sedang bertasbih kepada Allah.
Di antaranya oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya ar-ra'du itu berasal dari sebuah kata, masdar dari sebuah kata ra'ada yar'udu. Ra'ada yar'udu ra'd. Ya ra'd. Yang artinya gemuruh. Suara, ya, gemuruh. Namanya sebuah gemuruh, gerakan, ya, pasti menimbulkan suara. Gerakan itu duduk-duduk, orang jalan, orang apa itu pasti menimbulkan suara. Jadi malaikat yang menggerakkan atau menggetarkan awan, ya, lalu memindahkan awan dari satu tempat ke tempat lainnya, maka setiap gerakan itu yang ada, baik yang ada di atas langit maupun gerakan di bawah, ya, di bumi, ya, ketika itu ada gerakan awan itu, maka itu adalah dari malaikat. Maka kalau manusia, kata Ibnu Taimiyah, suara manusia itu dari gerakan bibir, lisan kita, kemudian gigi kita, lidah kita, dan dari tenggorokan kita, ya. Dari situ manusia bisa bertasbih, ya, kepada Rabb-nya, bisa mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Oleh karena itu ar-ra'du juga, ya, ar-ra'du ini adalah suara gemuruh. Ya, adalah suara gemuruh, suara yang membentak awan. Ya, suara yang mengatur awan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan al-barq. Al-barq itu yang cahayanya, ya. Itu adalah kilatan petir. Ya, atau kilauan air. Ya, atau kilatan cahaya. Al-barq. Baru setelah itu biasanya ada suara ar-ra'du, suaranya. Jelger. Suaranya itu adalah bentakan atau suaranya malaikat yang mengatur awan. Ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan para ulama yang lainnya juga mengatakan bahwasannya ar-ra'du adalah suara malaikat atau seorang malaikat, ya, malaikat yang mengatur atau membentak awan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Mufassir kita dalam Al-Quran, ya, Imam Mufassir kita dalam Al-Quran, yaitu siapa? Sahabat yang ahli penafsir Quran, siapa tadi? Imam Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas rahimallahu taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasannya kata beliau, sesungguhnya petir, ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau adalah sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki atau membentak awan, ya, untuk mengatur hujan agar turun hujan. Diatur malaikat awan itu digerakkan. Bagaimana seorang pengembala ternak yang dia membentak hewannya itu, meneriaki hewannya agar hewannya itu berjalan, ya, agar hewannya itu pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Itu kata, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi terlepas dari beberapa pendapat, ya, apakah ar-ra'du itu nama malaikat atau ar-ra'du itu hanya suara, ya, terlepas dari itu, tapi yang jelas ar-ra'du adalah sebuah suara yang menakutkan, mengerikan, ya. Bagaimana tadi ucapan Abdullah bin Zubair, dia sampai berhenti dari pembicaraannya, kemudian dia berdoa, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, kemudian dia mengatakan, Inna hada lawa'idun syadid li ahli al-ard. Ya, inna hada lawa'idun syadidun li ahli al-ard. Ini adalah azab, ya, ancaman, ya, ancaman yang keras untuk penduduk suatu negeri. Mengerikan, ya. Untuk bisa bayangkan
Ya, sampai seorang sahabat berhenti berbicara, kemudian berdoa dan mengatakan inilah ancaman. Atau antum pernah mendengar kisah ya suara yang keras yang mengazab suatu kaum. Setelah mendengar suara tersebut, kaum tersebut ya mati semua, diazab oleh Allah dengan suara yang keras. Jadi sudah sepantasnya kita ketika mendengar ar-ra'd ini, suara petir ini, ya, suara bentakan malaikat ini untuk yang mengatur awan atau meneriaki awan, maka sudah sepantasnya lah kita takut, ya, khawatir, maka kita memuji Allah, ya, subhanalladzi, maha suci Allah, ya, maha suci Allah. Yustabbihur ra'du, ya, subhanalladzi, maha suci Allah. Yustabbihur ra'du bihamdihi, yang ar-ra'du itu bertasbih dengan memujinya Allah, memuji Allah. Wal malaika, dan para malaikat juga ya bertasbih dan memuji Allah. Min khifati, karena rasa takut yang ada pada diri mereka. Jadi ar-ra'du dan malaikat mereka bertasbih, mereka memuji Allah, ya, mengucapkan tasbih, mensucikan Allah dan memuji Allah karena rasa takut mereka kepada Allah. Ya. Maka sudah seharusnya kita pun juga mensucikan Allah dan juga memuji Allah. Ya. Karena rasa takut kita juga kepada Allah. Ya. Baru melihat angin kemarin saja kita sudah takut, ya. Itu baru angin. Tambah sekarang petir, suara bentakan malaikat, ya. Lebih kita lebih takut lagi, lebih khawatir lagi. Jangan-jangan perkataan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu setelah dia berdoa subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, ya, kata beliau inna hadza la'idun syadidun li ahli al-ard. Ini adalah ancaman, ya, azab ancaman yang sangat keras untuk penduduk suatu negeri. Jangan-jangan kita khawatir, ya, ancaman itu untuk kita. Kita khawatir, ya, Allah menurunkan azabnya kepada sebuah kaum yang kita berada di dalamnya. Walaupun, ya, ketika sebuah musibah datang melanda, sebagaimana sudah Ana sampaikan, ya, musibah datang itu bisa jadi musibah tersebut jadi azab untuk sebuah kaum, tapi untuk kaum yang lainnya yang terkena juga bisa jadi itu sebuah ujian untuk menaikkan derajat mereka. Jadi kalau untuk kaum muslimin atau kaum mukminin, ya, musibah itu menjadi ujian, menjadi cobaan, ya, dan dengan ujian tersebut akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Sedangkan untuk orang-orang yang menentang Allah, untuk orang-orang yang membangkang perintah Allah, yang tidak mensyukuri nikmat Allah, yang kufur kepada nikmat Allah, maka musibah tersebut menjadi azab yang menjadi malapetaka untuk mereka. Mengerikan, ya. Jadi sudah sepantasnya lah kita ketika kita mendengar petir, kita diam, kemudian kita berdoa, subhanalladzi, membaca zikir sebagaimana yang dibaca oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi.
Ya. Jadi jangan ketika dengar petir malah kita bercanda ya. Langsung kita bertasbih kepada Allah. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min ibadihi. Atau membaca doa yang disampaikan oleh Imam Mufasir kita, ya, imamnya para mufasir, imamnya para ahli tafsir, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Beliau berkata ketika mendengar petir, Subhanalladzi sabbahat lahu. Yang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang halilintar itu bertasbih padanya. Jadi ingat ya, kalau malaikat saja ya takut ya kepada Allah, maka kita juga ya, terlebih kita yang makhluk yang lebih lemah, ya makhluk yang Allah ciptakan, kita tidak mempunyai daya dan upaya. Ya. Kalau malaikat memang mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah, ya, tidak pernah membangkang perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan inilah cobaan untuk kita. Bisakah kita ya beribadah kepada Allah? Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka hendaknya kita ya beribadah kepada Allah. Ya, mencontoh perilaku malaikat ya, beribadah kepada Allah dan tidak memaksiati Allah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW adalah teladan kita, teladan terbaik kita. Laqad kana uswatun hasanah fi Ibrahim. Laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri Rasulullah, ya Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Jadi uswah kita adalah Nabiullah Ibrahim dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya para sahabat adalah orang-orang yang mereka ya orang-orang yang takut kepada Allah setelah Rasulullah, orang-orang yang paling takut kepada Allah setelah Rasulullah SAW. Dan para sahabat adalah orang yang mengerti karena mereka hidup di zaman ketika ada Rasulullah. Ketika mereka melakukan kesalahan, diperbaiki oleh Rasulullah. Mereka melihat Rasulullah. Mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi ketika para sahabat ya melakukan sebuah amalan ya dan tidak ada sahabat yang lain yang mengingkarinya, maka ketahuilah maka perbuatan tersebut ya kemungkinan besar berasal dari Rasulullah SAW, karena tidak mungkin para sahabat bersepakat di dalam sebuah kebatilan. Ya, maka kalau kita ditanyakan kepada kita mengikuti siapa? Itu apa tuntunan kita? Itu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu apa? Perkataan, perbuatan Rasulullah, persetujuan Rasulullah, ya. Sunnah hadis. Tapi menurut siapa? Menurut pendapatnya para salafus saleh. Pendapatnya orang-orang yang terdahulu yang saleh. Siapa mereka? Para sahabat, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, antaranya para a'imah arba'ah, imam yang 4, ya, imam yang 4, kemudian imam-imam al-hadis dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika mereka mencontohkan, para sahabat mencontohkan, maka sudah sepantasnya kita mengikuti jejak mereka. Karena mereka adalah salaf kita, pendahulu kita. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah.
Bagaimana Rasulullah sabdakan, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Khairun nasi qarni, kata Rasulullah. Kurun, baik kurun zaman adalah qarni. Pada zamanku, artinya orang-orang yang hidup pada zamanku, mereka adalah sebaik-baik manusia. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang atau zaman yang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian pada orang-orang yang setelahnya lagi. Berarti orang-orang yang setelah sahabat siapa? Tabi'in. Nah, tabi'in disebut orang yang terbaik setelahnya karena tabi'in melihat langsung para sahabat. Sedangkan para sahabat melihat Rasulullah. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in, orang yang terbaik setelahnya. Karena tabi'in melihat tabi'in. Mereka melihat tabi'in. Yang tabi'in itu melihat sahabat. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepantas kita mencontoh perbuatan mereka, ya, untuk biasakan ketika dalam hal kita cari contohnya. Pertama kita cari contoh dari Rasulullah, ada tidak contoh dari Rasulullah? Contoh dari para sahabat. Sahabat melakukan apa ketika ada hari ini atau perayaan ini atau seperti di malam Lailatul Qadar, untuk mencari malam Lailatul Qadar, apa yang dilakukan para sahabat? Antum lihat. Setelah para sahabat, antum lihat lagi apa yang dilakukan para tabi'in ketika mencari malam Lailatul Qadar. Misalkan nih permasalahannya adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian para tabi'in apa yang mereka lakukan? Antum lihat tabi'in dan sebagainya, atau para salafus saleh setelahnya, apa yang mereka lakukan? Di antara mereka ada yang membeli baju dengan harga yang fantastis, 1.000 dirham atau sekitar 100 juta. Ya. 100 juta, 100 juta. Baju apa ya? Untuk apa? Untuk dipakai, untuk datang ke masjid, ya, untuk mencari. Dia pakai untuk di malam itu. Dia merasakan malam itu karena malam yang spesial. Dia berharap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama karena hadisnya lemah, ya. Tapi para salaf terdahulu mereka seperti itu. Ya. Mereka memakai baju yang indah, baju yang bagus, kemudian memakai wangian. Dia bedakan malam itu. Dan mereka menghormati malam tersebut karena malam tersebut adalah malam yang berbeda di antara malam-malam lainnya. Dia berharap malam itu ada malam Lailatul Qadar yang malam itu berbeda dari malam yang lain. Karena malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Atau misalkan berjalan menuju masjid, apa yang mereka lakukan? Atau berjalan menuju tempat Idul Adha, tempat Idul Fitri, sholat Idul Fitri dilakukan. Apa yang para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in atau imam-imam yang mengikuti mereka, apa yang mereka lakukan? Oh, ternyata seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar berjalan dengan mengeluarkan suara yang keras, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bertakbir dengan suara yang keras. Berjalan. Dia menyuruh keluarganya juga seperti itu. Artinya, mereka adalah contoh terbaik kita. Ya, setelah Rasulullah. Kemudian kita contoh para sahabat. Dan kemudian kita contoh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah generasi terbaik umat Islam. Ya. Jadi di sini dicontohkan, ya, Ibnu Abbas kemudian mencontohkan sebuah bacaan, ya. Kemudian Abdullah bin Zubair juga mencontohkan sebuah perbuatan dan bacaan ketika mendengar petir, hendaknya terdiam, ya, ketika berbicara atau apa sedang terdiam, kemudian mengucapkan doa subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati.
karena rasa takutnya ya para sahabat ketika mendengar petir, mengatakan ini adalah ancaman ya untuk sebuah kaum yang ada di bumi, ya, kaum yang ada di bumi. Baik, itulah sedikit ya gambaran tentang doa subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, yang berasal dari riwayat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, ya. Kemudian kalau Ibnu Abbas subhanalladzi sabbahat lahu, ya. Dan kedua-duanya bisa dipraktekkan, tapi yang riwayatnya sahih, lebih sahih ya kalau kata Imam Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, mujadidnya Batini, hadisnya Batini, beliau mengatakan kalau hadisnya Ibnu Abbas tadi hadis yang hasan, sedangkan ala hadisnya Abdullah bin Zubair, tapi hadis tersebut adalah hadis yang sahih, ya. Itu hadis sahih lebih kuat daripada hadis hasan, tapi tetap kedua-duanya ya hadis yang bisa diamalkan. Artinya kita bisa mengucapkan subhanalladzi sabbahat lahu berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, atau kita mengucapkan doa subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, sebagaimana riwayatnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk pada apa namanya, faedahnya. Faedah yang pertama, hendaknya kita mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah ya. Hendaknya kita mensucikan Allah, dalam kurung bertasbih. Hendaknya kita mensucikan dalam kurung bertasbih kepada Allah. Mensucikan Allah dalam kurung bertasbih gitu aja. Hendaknya kita mensucikan Allah dalam kurung bertasbih ketika mendengar suara petir atau suara halilintar, terserah antum mau bahasanya halilintar atau mau bahasanya petir. Yang bagus sih halilintar ya, tapi jangan antum plesetin nanti halilintar. Ada sebuah keluarga yang menyebutkan namanya adalah generasi halilintar, halilintar. Allah musta'an. Ya, hendaknya kita mensucikan Allah dalam kurung bertasbih ketika mendengar suara halilintar. Yang pertama, udah belum? Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu. Ada sebuah pujian. Ya. Antum tahu kan, sudah kita bahas. Pujian itu adalah ya mensucikan Allah. Ya, tasbih itu adalah mensucikan Allah. Sebuah tasbih itu mensucikan Allah dari berbagai kekurangan, dari berbagai aib, dan Allah Maha sempurna. Udah ya? Udah belum? Udah belum? Yang kedua, kalau sudah. Subhanalladzi. Ya, taib. Subhanalladzi. Ya, sudah. Apa sih? Hendaknya kita mensucikan. Nomor 1 apa sih? Kenapa? Yang nomor 1 ada di chat. Itu tadi, hendaknya kita mensucikan Allah dalam kurung bertasbih
Yang ketinggalan lihat di chat. Suara halilintar. Nggak kedengeran? Yang ketinggalan lihat di chat. Di chat. Suara Ustadz dari tadi jelas nggak? Jelas. 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 Sekarang yang kedua. Ar-Ra'du adalah malaikat yang bertugas terhadap awan. Ustaz, Ar-Ra'du tulisannya bagaimana? A-R-R-A-D-U. Ar-Ra'du. Juga kedengeran. Ar-Ra'du adalah malaikat yang Nomor 1 terhadap awan. Kenapa? Nomor 1 gak kedengeran. Di chat ada di chat. Malaikat yang apa? Nomor 1. Hendaknya kita bertasbih dalam kurung memuji Allah. Maafan. Hendaknya kita memujikan Allah dalam kurung bertasbih ketika mendengar suara halilintar. Itu yang pertama. Hendaknya kita mensucikan Allah dalam kurung bertasbih ketika mendengar suara halilintar. Yang pertama. Yang kedua apa? Ar-Ra'du adalah malaikat yang bertugas terhadap awan. Ar-Ra'du adalah malaikat yang bertugas terhadap awan. Baik, yang ketiga. Malaikat memiliki kekuatan. Ustaz, tadi yang nomor 2 apa ya, Ustaz? Lihat di chat, Mar. Yang kedua, Ar-Ra'du adalah malaikat yang bertugas awan. Yang bertugas terhadap awan. Baik, yang ketiga. Para malaikat memiliki kekuatan yang bisa mengatur alam atas izin Allah. Para malaikat memiliki kekuatan yang bisa mengatur alam atas izin Allah. Sekali lagi, para malaikat memiliki kekuatan yang bisa atau yang dapat mengatur alam atas izin Allah. Atas izin Allah. Bagaimana tadi Ar-Ra'du yang membentak awan, meneriaki awan agar berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengatur alam, mengatur awan jadi mengatur alam. Kemudian ada dalam kisah malaikat yang Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif, kemudian penduduk Taif menolak dakwah Rasulullah SAW, bahkan di antara mereka menimpuki Rasulullah SAW sehingga berdarah Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril berkata, apakah aku bisa sampaikan kepada malaikat penjaga gunung? Dia bilang kedua gunung, ada 2 gunung yang dijaga oleh malaikat, yang malaikat itu siap untuk menjatuhkan gunung tersebut kepada penduduk Taif. Artinya mereka yang menjaga gunung tersebut yang bisa suatu kapan saja dihancurkan,
Jadi, apa kata Rasulullah? Aku berharap di antara mereka, anak keturunan mereka, ada yang beribadah kepada Allah. Kama qala Nabi SAW. Ya. Jadi, ada yang menjaga gunung. Ya, ada di sini malaikat yang tugasnya meneriaki awan. Bahkan yang paling dahsyat adalah siapa? Israfil, yang dia meniupkan sangkakala dengan sekali tiupan yang pertama, maka hancurlah alam ini semuanya. Ya, bukan manusianya saja, bukan gunung-gunungnya saja, bahkan lautannya tumpah, lautannya apa? Daratan semua menjadi lautan. Kemudian lautan itu berubah menjadi dibakar, jadi api atas izin Allah tentunya. Kemudian bintang-bintang berjatuhan. Dan tadinya mereka di tempatnya, kemudian ketika ditiupkan sangkakala, bintang itu berjatuhan semua. Ya. Kemudian hancurlah bumi, kemudian dengan tiupan sangkakala yang kedua, kemudian dibangkitkanlah manusia kembali dan dibuatkan dan jadilah bumi yang baru, yang datar dan lain sebagainya. Ini semua atas izin Allah. Ya. Para malaikat adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya. Beda dengan manusia dan jin. Ya, manusia dan jin kena beban syariat. Ya. Oleh sebab itu manusia dan jin ada yang bertakwa kepada Allah dan ada yang ingkar kepada Allah. Dan kita berlindung kepada Allah ya dari perbuatan ingkar kepada Allah, dari perbuatan kufur kepada Allah. Berhak kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tadi apa? Malaikat memiliki kekuatan ya, yang bisa ya bekerja mengatur atas izin Allah. Kemudian ya malaikat nggak usah malaikat apa? Jangan malaikat, yang keempat, yang terakhir ya. Hendaknya kita takut. Hendaknya kita takut. Hendaknya kita senantiasa takut. Boleh. Hendaknya kita senantiasa atau selalu takut dengan azab Allah. Hendaknya kita senantiasa takut dan berlindung. Boleh kita tambahkan. Hendaknya kita senantiasa takut dan berlindung dari azab Allah. Hendaknya kita takut, hendaknya kita senantiasa takut dan berlindung kepada Allah dari azabnya. Itu aja. Kalau takutnya nanti salah paham. Hendaknya kita senantiasa takut dan berlindung kepada Allah dari azabnya. Ya, hendaknya kita senantiasa takut dan berlindung kepada Allah dari azabnya, dari azab Allah ya. Hendaknya kita senantiasa takut dan berlindung kepada Allah dari azabnya. Karena sebagaimana disampaikan tadi oleh siapa? Abdullah bin Zubair. Apa kata beliau? Inna hadza lawa'idun syadidun li ahlil ard. Inilah ancaman yang sangat keras
untuk Ustaz, penduduk. saya pengen ke kamar mandi. Ya, betul. Dan itu yang terakhir ya. Hendaknya kita senantiasa takut dan berlindung kepada Allah dari azabnya. Ya, dari azab. Jadi azabnya Allah. Baik. Sudah semua? Alhamdulillah. Itulah yang bisa Anda sampaikan. Ini karena kait seperti yang tadi, ada yang banyak salah jawab pertanyaan ya. Ada yang nggak bisa jawab pertanyaan, jadi harus daripada mereka nulis, jadi bertanya kepada Anda nih. Di banyak sepertinya pertanyaan ini akan nih. Ya, semoga bisa Anda jawab. Kalau nggak bisa Anda jawab tidak tahu, ya nanti bisa tanyakan ke Ustadz ya. Nanti kita tanyakan kepada para Ustadz. Baik, tafadhol jika ingin bertanya sebelum kita tutup pertemuan ini. Nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Berarti semua milih nulis ya. Alhamdulillah. Ya. Siapa bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, Siapa silakan. yang disuruh tanya? Anak-anak, Ustaz. Siapa yang disuruh Ya. nanya lo? Jangan ubah lo. Atau ubah lima. Siapa dulu nih? Iban ya? Ayo cepetan. Haidar, Ustaz, Haidar. Haidar, tafadhol Haidar. Abdul Jabbar. Ayo, Tri. Jam berapa ini? Jam 9 lewat. Pan ya, telat tadi saat masuknya. Malaikat itu dikasih kekuatannya sama Allah, Ustaz. Ya, terus? Emang yang buat alam malaikat? Pertanyaan apa gimana ini? Apakah yang membuat alam itu malaikat gitu? Yang terus ini ada kekuatan alam. Kekuatan mengatur alam atas izin Allah. Berarti yang datangin hujan malaikat dong, Ustaz. Berarti yang menurunkan hujan malaikat gitu. Iya. Nah, ini pernyataan antum ya, bukan pernyataan ana ya. Atas izin Allah. Iya. Ya, pintar. Ini Haidar cuma ngakal-ngakalin aja sebenarnya. Ya, biasa dia seperti itu. Baik, karena dia adalah orang yang kritis ya, orang yang pintar. Tapi semoga kritisnya. Yang bertugas terhadap lawan. Baik, malaikat itu diberikan kekuatan sama Allah. Artinya ketika dia dapat melakukan sesuatu, hakikatnya siapa yang menciptakan itu? Yang melakukan perbuatan itu? Siapa Haidar? Allah. Haidar? Iya, Allah. Ya. Malaikat bisa mengatur awan, menggerakkan awan. Artinya siapa yang menggerakkan awan itu? Allah. Allah. Karena yang menciptakan malaikatnya aja siapa? Allah. Allah. Oh, malaikat itu kayak perantara, Ustaz. Tentara. Ya, malaikat itu ya makhluk Allah yang diberikan tugas oleh Allah. Ada yang tugasnya menurunkan wahyu, yang menyampaikan wahyu, bagaimana malaikat Jibril. Ada yang tugasnya meniup sangkakala, Israfil. Ada yang tugasnya memberikan rizki, ya, itu Mikail. Kemudian ada yang tugasnya mencabut nyawa, ya, malakul maut. Kalau kita tanya siapa yang mencabut nyawa, yang tugasnya mencabut nyawa malakul maut. Tapi yang mencabut nyawa pada hakikatnya siapa? Mencabut nyawa seorang hamba itu.
Yang mewafatkan hamba. Siapa? Malaikatnya atau Allahnya? Hakikatnya sejatinya. Allah. Yang menghidupkan dan mematikan hamba itu Allah. Bukan malaikatnya. Malaikat hanya punya tugas untuk mencabut saja nyawanya. Diperintahkan oleh Allah, si fulan sekarang sudah waktunya dipanggil, sudah waktunya meninggal dunia. Maka malaikat mendatanginya, malakul maut mendatanginya, kemudian mencabut nyawanya. Maka ada kisah malakul mautnya berbeda-beda. Yang datang kepada orang muslim, orang yang beriman, orang yang muslim atau orang yang memiliki mukmin atau muslim, ya, maka malaikatnya itu malaikat yang ramah, ya, tampangnya, kemudian menariknya juga dengan perlahan-lahan. Walaupun sakaratul maut itu sakit, kata para sahabat itu, seperti duri, ya, yang banyak, bola duri yang banyak durinya itu dimasukkan ke dalam tenggorokan, kemudian ditarik, dimasukin lagi, ditarik lagi, dimasukin lagi, tarik lagi, dengan sampai rusak tenggorokan dan hancur usus-ususnya. Seperti itu sakitnya sakaratul maut, kata para sahabat. Ya. Ada mau nanya, Ustaz. Tar dulu sebentar, satu-satu. Jadi walaupun sakitnya walaupun pelan-pelan tetap sakaratul maut itu sakit. Dan malaikat maut yang datang kepada orang kafir berbeda wajahnya dan lain sebagainya. Malakul maut menariknya dengan ini. Maka ketika ada seorang yang meninggal dunia, dia berusaha berjalan, yang kita sudah pernah ceritakan, pindah dari kotanya menuju kota yang orang-orang soleh, ya, tapi baru nyampe pertengahan jalan dia meninggal dunia. Kemudian rebutan malaikat yang mengambil nyawanya ini, ya, akhirnya dilihat jaraknya itu lebih dekat ke kota tujuannya daripada kota asalnya. Maka rahmat, ya, malaikat maut yang baik yang mencabut nyawanya, mengangkat nyawanya. Dan karena nanti tugasnya beda, kalau di sini sampai diangkat, kemudian kalau yang itu kan diangkat, jatuhkan lagi ke bumi, ya kan? Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Maka kita berharap kepada Allah husnul khotimah. Jadi ada malaikat yang tugas-tugasnya berbeda-beda. Ada yang menjaga neraka, ada penjaga surga, dan lain sebagainya. Ya. Jadi hakikatnya tetap saja Allah yang menciptakan itu semua. Karena malaikat pun Allah yang menciptakannya. Allah hanya membebankan, bukan membebankan, Allah hanya memerintahkan kepada malaikat, ya, dan malaikat tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Pekerjaan mereka itu didasarkan atas beribadah kepada Allah. Itu ibadahnya mereka. Ada yang kerjaannya ibadahnya sujud aja. Ada yang ibadahnya sujud aja kerjaan. Ditugaskan sujud. Ada yang tugasnya memanggul arsy-Nya Allah. Dan lain-lain, ya, dengan tugasnya mereka yang lain-lain. Ya, intinya adalah Allah yang menciptakan itu semua dan Allah yang mengatur itu semua. Allah adalah Ar-Rabb, ya, Maha Pengatur. Dan Allah adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Allah a'lam bishawab. Baik, tadi siapa yang mau tanya? Silakan ya. Bukan malaikat, ya. Mana? Ya, silakan sebut. Siapa namanya ini? Akhtar ya? Ana dulu. Ana dulu. Akhtar yang duluan nongol fotonya di Ustaz. Tafadhal Akhtar. Setelah Akhtar baru Fatah. Setelah Fatah baru Bara. Yeay. Ustaz, Ya. emang petir itu salah satu tanda Allah murka, marah? Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, ya. Ini adalah ancaman, katanya. Ancaman Allah kepada siapa? Penduduk negeri. Maka petir itu adalah tanda kekuasaan Allah, tanda ancaman Allah, ya. Maka sudah sepatutnya kita khawatir, takut, ya. Ketika ada suara petir, kita khawatir, takut dengan
azabnya Allah dengan ancaman yang lain. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya Allah, dari azabnya Allah. Ya, jadi petir itu ancaman untuk suatu kaum, ya, bagi orang-orang yang mendustakan Allah dan lain sebagainya. Waliyazubillah, ya. Bagaimana perkataannya siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Allah alam bisawab. Nah, tadi Fatah, tafadhol. Anak. Ya, patah dulu, baru Farhan. Apakah suara halilintar merupakan bentuk azab dari Allah? Ya, kalau dibilang azab, ya, memang ada azab Allah itu yang berbentuk suara, ya. Siapa? Azab Allah dengan suaranya menggelegar, suara yang keras, hingga mereka langsung mati. Hah? Ustaz, suara putus-putus. Ya, suara satu putus ya. Kaum siapa yang diazab oleh Allah? Yang diazab dengan suara yang keras? Nabi Lut. Bukan Nabi Lut. Bukan Nabi Lut, siapa? Antum sudah tahu. Samud. Ya, Samud. Samud dengan suara. Kalau Ad? Kalau Ad? Gitar. Bumi. Iya. Coba ayatnya. Surat apa? Oke. Surat apa? Ustaz tadi habis Fatah Anas. Ya, habis Fatah bara dulu. Halo. Ayo, surat apa? Fatah anak. Hey, yang antum sudah hafal kok, Pak Amma Samudu. Oh iya, itu kayak. Ya, surat apa? Nggak tahu. Ya Allah. Ah, surat apa? Atin. Al-Haqqah, pintar. Kadzabat Samudu wa Adum bil Qari'ah. Al-Fajr. Kaum Samud itu menceritakan dan kaum Ad yang mereka mendustakan hari kiamat. Al-Fajr bukan Sat. Al-Fajr. Udah dijawab. Al-Fajr, Al-Haqqah. Nah, fa'amma Samudu fa'uhliku bit Togia. Yang suara dengan suara kelas siapa? Samud, ya. Maka kaum Samud itu, ya mereka telah dibinasakan oleh Allah dengan suara yang keras. Kalau kaum Ad, wa amma adun, apa? Fa'uhliku. Dirihin sorsorin atiyah. Dirihin sorsorin atiyah. Ustaz, Ana mau nanya dikit. Yang sangat angin. Kalau kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin. Kalau kaum Samud, dengan suara yang keras. Ya, jadi ya Allah alam, mungkin suaranya berarti lebih dahsyat dari petir yang kita dengar. Sampai meninggal kan, bayangkan. Sampai mati mereka. Mereka tak mampu mendengar suara tersebut, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah dengan suara yang sangat keras. Allah a'lam bishawab. Mungkin petir adalah salah satu, ya, suara yang keras yang bisa membinasakan atau mengancam ya manusia, ya. Baik, Bara, tafadhol Bara. Allah a'lam bishawab, ya, kata. Yang jelas ada kaum yang Allah binasakan dengan suara yang keras, yaitu kaum Samud. Bara, tafadhol Bara. Bara, Farhan, Akmar, silakan. Bara dulu. Bara, nggak jadi Bara.
Ya tepat adalah Farhan itu Farhan. Ustaz, kalau bukan sangkakala kedua kan bumi datar. Maksud bumi datar itu gimana? Bumi datar itu maksudnya bumi yang tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya ya. Buminya datar, bumi yang baru. Allah ganti karena bumi yang pertama itu udah hancur, kemudian gunung-gunungnya itu sudah diangkat oleh Allah, diterbangkan bagaikan anai-anai yang berterbangan kan. Gunung itu terbang, antum bisa bayangin hari kiamat itu. Ya, mengerikan. Antum bisa baca 3 surat di juz amma itu, Al-Infitor, At-Takwir, Al-Infitor, sama Al-Insyiqaq. Itu antum baca, terjemahnya antum baca, kalau antum punya buku tafsir juz amma, antum baca misalkan tafsir juz ammanya Ibnu Katsir atau tafsir juz ammanya Ustaz Firanda, itu antum baca 3 surat itu mengerikan sekali ya, kejadian-kejadian urusan pada hari kiamat. Terus manusianya di mana? Ya manusia kan dibangkitkan kembali, ya dari kuburnya. Jadi gini, manusia itu ketika hidup yang dominan itu jasadnya. Lebih dominan itu jasadnya. Ya, ketimbang ruhnya. Kan manusia ada jasad, ada ruh. Jasadnya ketika hidup di dunia ini jasad yang lebih dominan daripada ruhnya. Kemudian kalau dia nanti di alam kubur, tapi ruh tetap merasakan efek dari jasad tersebut. Ini ya bahasanya ketinggian kali ya. Kemudian kalau dalam kubur yang lebih merasakan nikmat, lebih merasakan azab itu ruhnya. Walaupun terkadang jasadnya pun bisa merasakannya. Karena jasad dalam kubur itu kan hancur kan. Begitu hancur. Tapi ketika Allah azab ada orang yang bereaksi dengan azab tersebut jasadnya. Tapi nanti di alam di padang mahsyar, di alam akhirat, ketika Allah bangkitkan kembali dengan tubuh yang sempurna, ya manusia dibangkitkan kembali, maka kedua-duanya merasakan, ya ruhnya dan jasadnya pun merasakan. Ya, dibangkitkan dengan jasadnya, ya dengan jasad yang sempurna kembali, dengan dibangkitkannya tidak mengenakan pakaian sehelai pun, kemudian belum disunat. Artinya belum disunat. Akmar kayak tiduran, Mar ya? Terus, ya siapa lagi tadi? Ya bumi yang baru ya. Intinya bumi yang tidak ada lembahnya, tidak ada gunung. Bagaimana manusia pun dia dikumpulkan jasadnya kembali. Tadinya jasad yang sudah hancur dimakan ikan. Ada yang jasadnya dibakar. Ada yang jasadnya hilang entah kemana. Itu Allah kembalikan, kumpulkan, kemudian dibangkitkan kembali dengan ruhnya, ya, dan digiring ke padang mahsyar. Allahu a'lam bishawab. Ayo Akmar, Akmar. Kalau caranya, misalnya kan manusia udah terkubur di bawah tanah yang udah lama. Kan udah sampai ribu-ribu tahun, pasti udah sampai bawah kan tanahnya. Ya. Nah, caranya itu kalau Allah ngambilnya gimana? Kan kalau pakai bom masih aja. Antum gak usah mikirin itu masih gampang bagi Allah. Ngangkat manusianya. Karena Allah Maha Kuasa, Mar. Ya. Orang yang matinya aja Allahnya matinya bisa hidup, matinya aja dia memang mati bisa hidup. Atau gini deh, kalau kayak gitu mesti gampang kata antum. Kan itu kan manusia dikubur dalam tanahnya udah jauh, udah beribu-ribu tahun, udah mungkin yang ke bawah banget. Gak usah pusing. Coba antum bayangin kalau orang yang mati tenggelam di laut ini ya, ngomonginnya laut, tenggelam di laut. Dimakan sama ikan jasadnya. Bener nggak? Iya. Ikan yang ini makan sedikit, ikan yang ini makan sedikit. Ikan yang ini makan sedikit, ikan ini makan sedikit. Itu terpencar-pencar nggak? Jasadnya. Otomatis terpencar-pencar. Atau yang lebih ekstrim lagi, antum tahu orang yang kalau meninggal ada yang dibakar jasadnya?
Jadi debu, Ustaz. Ya, kayak orang Buddha ya, orang Hindu ya, orang-orang kafir itu musyrik ya, Cina. mereka dibakar jasadnya. Bahkan ada seorang yang berwasiat ya, ini salah wasiatnya, tapi ketika ditanyakan oleh Allah, ya akhirnya dia masuk surga. Apa katanya, dia merasa dia punya banyak dosa, dia berwasiat kepada keluarganya. Salah ini wasiatnya, tapi dilakukan oleh keluarganya tetap ya, karena dia nggak tahu kan, mereka nggak tahu. Katanya, tolong nanti kalau aku meninggal, kalau saya meninggal, tolong bakar saya sampai jadi debu. Karena kalau saya, lalu sebentar, karena kalau saya dari debu itu kemudian Allah bisa mendatangkan kembali ini saya wujud saya gitu, dibilangkan kembali kepada wujud yang semula, maka ya pokoknya intinya dia minta dibakar lah gitu, biar dia pikir Allah nggak bisa menyatukan kembali wujudnya gitu kan, karena dia takut dengan azabnya Allah. Ketika ditanyakan sama Allah, apa yang membuatmu memikirkan engkau memberikan wasiat kepada keluargamu untuk membakar jasadmu ketika meninggal dunia? Artinya kan salah membakar jasad, kan nggak boleh ya. Kata dia apa? Sungguhnya aku takut akan azabmu. Jadi dia menyangka kalau udah dibakar, debunya kata dia, debunya dipisahkan, yang dibuangnya berantakan, yang atau di sini pokoknya dipisah-pisah debunya, ya berantakan, pokoknya diberantakin. Dia pikir Allah tidak bisa mengembalikan itu semua. Karena dia apa? Karena dia merasa takut akan azab Allah. Dengan sebab itu, karena dia takut sama Allah, takut dengan azab Allah, ya kata Rasulullah, akhirnya dia orang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Artinya apa? Artinya Allah dalam hadis ini kita zaman dulu ya, orang-orang terdahulu ya. Kalau yang jelas, kalau sekarang nggak boleh ya. Meninggal ya harus dikubur, nggak boleh dibakar. Artinya apa? Allah mampu menjadikan kembali jasad-jasad itu, yang mengumpulkan kembali jasad-jasad tersebut dan menjadikannya kembali hidup. Bagaimana Allah menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya tuh nggak ada langit dan bumi. Itu saja mudah. Kalau tinggal bilang kun fayakun, jadi udah selesai langsung. Allah Maha berkehendak. Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, atau Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya, paham ya? Akbar ya? Oke. Kalau cuma doang mah gampang. Ana mau nanya sedikit. Ya, tadi Paran udah nanya. Yang lain dulu aja, Bara dulu. Ya, dikit dulu, Zat. Bentar. Ya udah dikit. Manusianya kok bisa jadi debu, Zat? Jadi debu, manusia kan berasal dari tanah. Ya. Iya kan, manusia kan dasarnya dari tanah. Emang tanah bisa jadi debu? Tanah itu, partikel tanah yang terkecil itu kan apa namanya sebutnya? Dari batu besar, kalau dipotong batu kecil, batu yang sedang, lama-lama batu kecil, lama-lama jadi kerikil. Kalau kerikil lebih dikecilin lagi, jadi pasir lebih kecil lagi, jadi debu kecil lagi, jadi ya mungkin ini ya, atom yang paling partikel terkecil itu. Allah alam bisawab, ya itu kerjaannya para ilmuwan. Atom yang terkecil itu seperti apa, proton atau elektron dan lain sebagainya. Jelas itu adalah partikel yang manusia belum sampai lagi mengecilkannya lagi, namanya apa dan lain sebagainya. Intinya itu debu aja sudah kecil ya. Debu itu potongan dari batu-batu dan lain sebagainya. Intinya manusia itu ya terbuat dari tanah ya, dan akan kembali kepada tanah. Kemudian nanti ketika dibangkitkan kembali, maka mudah bagi Allah untuk membangkitkannya kembali. Paham, Paran? Kita imanin saja, udah nggak usah pusing antum memikirkan ya. Kecuali antum mau jadi ilmuwan, nanti antum teliti deh itu partikel-partikel yang terkecil dan lain sebagainya. Kenapa debu itu disebut debu, ya kan? Nah, jadi ya, itu ilmu-ilmu yang kata Ustadz kurang ya penting-penting banget ya.
Boleh ya, penting jadi ilmuwan, tapi kalau antum pintar, asalnya antum jadikan kepintaran antum untuk agama. Ya, beberapa pendahulu kita diantaranya Bapak B.J. Habibie, ketika di akhir hayatnya dia menyesal juga ya. Padahal dia adalah orang yang jenius, orang yang pintar. Tapi ya Allah gunakan, ya dia diberikan kepintaran oleh Allah, digunakan untuk belajar ya pelajaran yang berkaitan dengan dunia saja ya, menciptakan pesawat dan lain sebagainya. Bermanfaat nggak untuk manusia? Bermanfaat, tapi seandainya Allah jadikan dia punya takdir yang lain, itu lebih baik. Tapi Allah sudah berkehendak ya, dan dia memilih untuk menjadi seorang ilmuwan. Akhirnya dia menyesal di akhir hayatnya. Makanya antum masih kecil. Salah nggak saat anak cita-cita jadi ilmuwan? Enggak salah. Intinya selama antum takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, apapun keinginan antum, mau jadi dokter, mau jadi ilmuwan, mau jadi astronot, ya. Tapi Ustaz hanya mengingatkan, yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Itu yang terbaik. Ya. Ya, itu yang bermanfaat. Karena kita tinggal di dunia hanya sebentar. Bagaimana orang yang sedang menyeberang jalan raya, ya sebentar saja. Atau orang yang bepergian, sebentar. Dan akan kembali kepada alam akhirat. Maka tujuan kita adalah akhirat. Mana Bara? Siapa? Berikutnya. Nah. Ya. Habis Bara, Ustaz. Ya. Ustaz, nama malaikat yang bertugas terhadap awan siapa namanya, Ustaz? Tadi siapa? Ada kan di doanya? Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ya? Tas Akmar. Ar-Ra'du. Iya. Yang penting nanya ya Bara ya. Biar nggak kena nulis ya. Pintar Bara. lupa. Oh, lupa. Kirain yang penting bertanya ya. Baik, berikutnya. Hamzah. Abdurrahman. Ustadz, kalau misalnya ada halilintar, terus kenceng banget, Ustadz, gak boleh tutup telinga ya, Ustadz? Ya kita, ya kalau tabiat manusia kan takut ya. Tabiat manusia kan takut, jadi dia ditutup telinganya gitu kan. Karena khawatir, takut. Tapi ya tidak perlu juga yang berlebihan seperti itu ya. Ya, karena mereka pun makhluk Allah ya. Mereka makhluk Allah juga yang kita tidak mencela mereka ya. Kemarin apa latas subuha faida ra'aitumuha, ketemu angin kan, faida ra'aitumuha fala tasubbuha, dan janganlah kalian ketika kalian menemukan angin yang besar itu, angin yang ribut itu, angin yang keras, fala tasubbuha, maka janganlah kalian mencelanya ya. Begitupun petir, jangan dicela, jangan ini, biasa aja, takut boleh tapi jangan berlebihan ya. Kita berlindung saja kepada Allah. Kalau antum takut dengan suaranya, ya antum masuk ke dalam rumah, ya berlindung kepada Allah, ya berzikir, meminta ampunan Allah. Oke, paham ya? Minta ampunan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azabmu, dari murkamu ya Allah. Baik. Syukran ya, Hamzah, paham ya? Baik, jazakumullah khairan. Ada lagi? Udah ya? Alhamdulillah. Ada lagi nggak? No. Semuanya selesai, sudah nggak ada yang Hafiz, tadi suruh nulis nggak? Oh iya Hafiz, Tat. Iya Hafiz, syukran Tat. Hafiz, nanya nggak Hafiz? Kalau nggak antum, katanya antum suruh nulis katanya Hafiz. Hafiz, Tes. ya tes. Apa enggak? Hafiz, nggak ada ya? Ya udah, tape. Kalau nggak ada, kita cukupkan saja. Panjang sekali nih. Aduh.
Kata Adit ini. Baik, jazakumullah khairan ya kepada anak-anak Ustaz yang anak cintai karena Allah. Ini warahimakumullah jami'an. Supaya yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk antum semua. Ya, terutama ini bermanfaat untuk anak pribadi. Karena apa? Karena berharap di antara antum semua ada yang ya meneruskan ya jejak kita berikutnya ya. Karena manusia itu patah tumbuh hilang berganti. Ya, ada orang yang tua kemudian digantikan dengan yang muda menjadi tua, kemudian yang tadinya anak-anak menjadi muda, dan begitu terusnya. Yang tuanya meninggal dunia. Karena berharap kalianlah semua generasi-generasi penerusnya dan menjadi generasi yang takwa kepada Allah, apapun profesi antum, maka antum takut kepada Allah, ya, dan bertakwa kepada Allah. Artinya kalau antum semakin antum takut, maka antum bisa mendapatkan orang-orang yang disebut ulama. Ya. Dan orang ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, itu lebih tinggi dari takut untuk apa namanya? Derajatnya lebih tinggi dari takut. Ya, insyaallah orang-orang yang takut kepada Allah, ya, siapa mereka? Min ibadil ulama. Jadi dari golongannya para ulama. Jadi apapun cita-cita antum mau jadi insinyur, antum mau jadi presiden mungkin ya, kalau atau antum menjadi astronot, antum menjadi ilmuwan, antum menjadi petani mungkin atau polisi, apapun cita-cita antum, asal jangan seperti siapa ini cita-citanya mau jadi tukang bersihin sampah ya, walaupun pekerjaan yang apa namanya ya bermanfaat untuk orang lain ya, tapi hendaklah kita ketika menggantungkan cita-cita yang tinggi ya. Kita pengen jadi apa? Imam Masjidil Haram misalkan. Kita pengen cita-cita ya nggak sampai jadi imam Masjidil Haram, bisa jadi imam Masjid Istiqlal atau imam Masjid Baitur Rahman atau apa masjid-masjid lain antum ya. Atau antum punya cita-cita ingin jadi arsitek, dokter, dan lain sebagainya, maka gapailah cita-cita antum dengan banyak menuntut ilmu, dan yang terutama dari ilmu syar'i. Ya agar apa? Agar antum yang pertama itu takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya, takut dan bertakwa kepada Allah itu kuncinya. Ya, kalau udah bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah pasti mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau udah takut kepada Allah, udah bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan kesalahan. Ya, seandainya mereka melakukan kesalahan, mereka segera bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan lupakan ilmu syar'i, ilmu agama ya. Ilmu yang berkaitan tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama ini. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada live ya. Assalamualaikum. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya. Tunggu Ustaz. Ya, Assalamualaikum. udah ditutup juga. Silakan yang mau live. Assalamualaikum.